Ya, teman-teman, Hirvi Project hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menemukan judul penelitian. Bagaimana menemukan judul penelitian. Dalam hal ini adalah penelitian tindakan. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, ada hal yang perlu kita ketahui melakukan penelitian tindakan. Sebagai contoh, salah satu penelitian tindakan itu adalah penelitian tindakan kelas. Jadi McNiff mengungkapkan bahwa PTK itu sebagai bentuk penelitian yang reflektif yang dilakukan oleh pendidik, pembuat kurikulum, pengembangan sekolah, atau dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar, pengembangan keahlian mengajar, penerapan model-model pembelajaran, atau yang lainnya. Sehingga dengan kata lain, penelitian tindakan, baik itu penelitian tindakan kelas, kemudian penelitian tindakan sekolah, itu adalah pada dasarnya memperbaiki praktik-praktik pembelajaran. Nah, jika dia memperbaiki tentang bagaimana memanajemen guru, berarti dia bisa menggunakan untuk kompetensi manajerial. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menentukan judul dalam penelitian tindakan? Nah, kadangkala teman-teman ketika kita ingin membuat suatu penelitian, kita mengalami kebingungan untuk menentukan judul. Nah, melihat fenomena-fenomena yang ada di kelas ataupun yang ada di sekolah, itu nampaknya sangat mudah sekali. Tetapi ketika ingin merumuskannya ke dalam sebuah judul, ternyata kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah awali dengan inventarisasi masalah. Jadi dalam hal ini, jika guru itu penelitian tindakan kelas, guru itu harus bisa merefleksi pembelajaran yang sudah dilakukan. Artinya selama ini apakah hasil belajarnya meningkat, kemudian apakah terjadi penurunan motivasi belajar bagi peserta didik, tingkat keaktifannya menurun gitu misalnya. Kemudian bagi kepala sekolah, dia harus merefleksi tentang kualitas pembelajaran guru misalnya, kemampuan guru misalnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, atau kemampuan guru di sekolahnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti membuat media pembelajaran, melakukan penilaian, dan sebagainya. Jadi inventarisasi masalah ini silahkan dilakukan, buatlah list-list masalah yang ditemukan. Yang kedua, setelah dapat menginventarisasi, itu ajukan pertanyaan pada diri. Misal, apa yang terjadi dengan pembelajaran saya ya? Nah, di sini adalah bagaimana teman-teman itu menjawab berdasarkan hasil refleksi. Terus, apa masalah yang bisa saya pecahkan ya? Jadi itu adalah kalimat-kalimat atau pertanyaan yang bisa diberikan ke dalam diri untuk membantu kita merumuskan sebuah topik penelitian. Nah, setelah ketemu apa masalahnya, teman-teman mulai berpikir dari masalah itu apa yang bisa saya lakukan ya? Lalu bagaimana masalah itu bisa dipecahkan? Nah, dengan mengetahui itu, maka teman-teman akan dapat merumuskan atau menentukan judul penelitian tindakan. Jadi pada dasarnya judul itu bukan dicari ya, tetapi ditemukan. Karena masalah-masalah atau hal-hal yang perlu ditingkatkan banyak sekali. Bisa ditemui baik di kelas maupun di sekolah. Nah, ada beberapa topik di dalam penelitian baik tindakan kelas maupun sekolah, yaitu keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran ini adalah ranah guru bisa untuk melihatnya kan apakah siswa saya aktif, kemudian uh, apakah siswa saya pasif seperti itu misalnya, kemudian metode pembelajaran. Ini bisa untuk kepala sekolah juga melihat apakah guru-guru sudah menggunakan metode yang variatif atau belum. Nah, motivasi belajar, kreativitas ini bagian dari ranah guru, kemudian strategi pembelajaran, model-model ini bisa juga untuk kepala sekolah melakukan penelitian tindakan sekolah, pengembangan sikap nilai ini bisa guru ataupun kepala sekolah. Kalau guru biasanya itu pada
pedagogi. Kemudian kalau untuk penelitian tindakan sekolah itu bisa kemampuan manajerial, kemampuan supervisi, itu bisa dilihat oleh kepala sekolah menjadi topik-topik penelitian. Setelah menemukan topik, memastikan topik ya, sekali lagi teman-teman harus fokus pada satu topik saja, sehingga kita mudah melakukan treatment. Jadi setelah fokus pada satu topik itu, kita bisa menentukan treatment. Misal, jika dia hasil belajar, itu treatment yang dilakukan bisa dengan memilih atau menggunakan model pembelajaran yang relevan dengan masalah yang ditemukan di kelas. Nah, jika itu tentang kualitas pembelajaran guru, kepala sekolah bisa melakukan metode supervisi, model supervisi ya, supervisi yang dilakukan kepada guru. Jadi seperti itu, jadi tergantung pada topik yang ditemukan, lalu pilihlah treatment yang tepat. Nah, cara memilih treatment juga teman-teman membaca literatur, misalnya model PJBL, itu kan Project Based Learning, berarti bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa untuk melakukan proyek hasil belajar, tidak hanya kepada hasil saja, tetapi bisa mengukur produk yang dihasilkan, seperti itu. Lalu rumuskan tujuan penelitian. Nah, ada hal pokok yang harus tertulis dalam judul. Itu adalah gambaran dari apa yang dipermasalahkan, sebut saja Y, kemudian dan bentuk tindakan atau treatment, itu sebut saja X. Ini adalah hal pokok yang harus muncul di dalam judul. Namun di dalam judul sebaiknya juga itu memuat unsur-unsur selain variabel yang akan diteliti, kemudian ada juga tindakan atau treatmentnya, juga ada subjek. Jika itu PTK itu subjeknya siswa, jika itu PTS itu subjeknya guru. Kemudian ada lokasi yang spesifik, apakah tempat SD, kemudian waktu penelitian apakah di semester 1 tahun pelajaran misal 2021-2022, seperti itu. Ada beberapa contoh judul ya, pola ini. Untuk PTK misalnya. Yang pertama, penerapan X untuk meningkatkan Y, sekali lagi X itu adalah treatment, Y itu adalah variabel yang perlu ditingkatkan, misalnya hasil belajar, motivasi ya. Pada mata pelajaran IPS misalnya siswa kelas 5 sekolah Maju Jaya gitu misalnya ya. Yang kedua, diawali dengan upaya meningkatkan. Yang ketiga, optimalisasi X ini adalah model atau treatment, kemudian peningkatan variabel Y, itu misalnya motivasi melalui treatment X pada mata pelajaran. Oke, dan seterusnya. Ini adalah judul-judul yang pada PTK. Jadi pada prinsipnya PTK itu siswa ya. Lalu bagaimana dengan PTS? PTS itu dia lebih ke guru. Jadi subjeknya adalah guru. Misal penerapan FGD Focus Group Discussion untuk meningkatkan kemampuan menyusun RPP bagi guru di SD Negeri Maju Jaya. Kemudian upaya meningkatkan kemampuan menyusun media pembelajaran melalui PJBL misalnya. Jadi ada produk di sini, ada project ya, project media. Kemudian optimalisasi peer teaching untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru di SD Negeri Maju Jaya semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Jadi harus misalnya optimalisasi peer teaching untuk kemampuan mengajar guru. Jadi harus benar-benar relate antara masalah dan treatment. Sekali lagi harus cocok ya, atau benar-benar treatment itu menjawab dari masalah yang ditemukan. Nah, sekarang silakan teman-teman tentukan judul, nanti kita akan diskusikan. Terima kasih.